Oh ya nih, boleh. Ini anak Bapak Umut. Bapak Umut, Bapak Umut si Nongkai. Si tuwek ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak-bapak, jemaah haji yang berbahagia, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Dia telah memberikan rahmat dan kurniakan kepada kita sehingga bisa datang ke masjid ini untuk mengikuti bimbingan balas haji. Salawat dan salam Allah Ta'ala dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak calon jemaah haji yang berbahagia, ini sebetulnya berusaha Hasan, tapi sampai sekarang dia belum datang, ya. Jadi baiklah saya sampaikan beberapa hal yang menyangkut mengenai yang pertama dulu siap-siap pelunasan haji, ya. Tanggal 19 besok ini insya Allah kita sudah mulai pelunasan haji. Kita habis lagi. Walu. Jadi ibu-ibu dan bapak mana tabungnya sudah dipindahkan kepada BSI? Sudah semua bayar? Ada yang masih belum? Berarti insya Allah sudah siap ya. Pelunasan hajinya insya Allah kita dapat zona 3. Zona 3 itu dapat potongan 2 juta atau 2 juta setengah. Ongkos hajinya 54 juta sekian. Ya, kalau daerah Batam itu mungkin 52 juta. Tapi sekarang kita tidak mikir 52 juta. 52 kah, 53, 54. Yang penting sekarang ibu setorkan duitnya 55 juta dulu, ya. Berapa sisanya nanti ibu dikasihkan kembaliannya, ya. Ongkos haji itu syaratnya ibu bawa buku tabungan BSI, ya Bu ya, BSI. Dan lagi itu pakai nomor posting. Kalau ada yang asli, bagus bayar asli. Kalau nggak ada yang fotokopinya aja boleh. Ya, harus ada itu. Nah ini contohnya. Setoran haji SPPH tahun 12 tahun yang lewat ya, 13 tahun yang lewat itu bawa. Kalau nggak ada yang asli, yang fotokopi aja sama bawa dengan buku tabungan BSI. Ya, ibu kalau sudah nyetor nanti tunggu berapa jumlah ongkosnya, nggak dikasih tahu. Kalau dapat, kalau nggak mau dia nanti dia boleh diambil. Yang penting kita sudah disetorkan hajinya 50 berapakah nggak tahu, ya. Nanti zonanya ada untuk zona Batam, kita termasuk istimewa zona 3 atau 4, potong 2 juta, ya. Nanti belum dipotong lagi sekarang Bu. Nah, ada juga nanti kasih tahu nanti dipotongkan ongkos hajinya seberapa. Jadi syaratnya ibu mau pelunasan besok ibu bawa yang ini bawa, ya. Ini setoran yang pertama dulu. Kalau minta yang asli nggak ada lagi, yang asli sudah 12 tahun nggak ada lagi. Tapi saya sudah koordinasi, katanya nggak masalah lagi haji, ya. Yang pertama, yang kedua tabungannya 50 juta, 55 juta nggak masalah loh. Duit ibu akan dikembalikan balik berapa sisanya. Yang penting kalau 500.000 ambil loh. Tapi kalau 50.000 sisa duit nanti ongkos hajinya, aduh sedekah aja. Nah minta lagi malu.
biasanya tetap tinggal 50.000 untuk isi tabungan. Tabungan itu bisa dipakai lagi. Nah, ditanya kalau bisa untuk tabungan nanti bisa. Jadi ibu boleh disetorkan 55 silakan. Yang penting setor 55 juta dulu paling kurang. Berapa kembalikannya? Nanti ibu dikasih tawar. Ibu hadiahnya ada kenapa kalau perempuan dapat terkung, kalau laki-laki dapat kain ihram. Walaupun laki-laki dapat kain ihram 1 setel, tapi harus beli 1 setel lagi, wajib. Kalau nggak ada, punya pinjam sama kawan yang sudah berangkat tahun dulu. Yang pergi umrah kemarin itu boleh dipakai kain pengantinnya. Harus 2 pasang. Sebab kita ini mungkin ya, mudah-mudahan habis masa dinginnya bulan 5 besok atau bulan 6. Nah, mudah-mudahan kita tidak dapat dingin lagi. Tapi walaupun macam itu kita harus bawa kain ihramnya sudah dapat dari bank, kita beli sepasang lagi. Ibu dapat mengkena terkop ya. Lain dari hiasan ada nanti. Itu lain nanti kalau kopornya sudah datang nanti baru gitu. Kopornya kan besar tadi yang tahu dulu. Kalau kain orang pergi umrah beda kopornya. Nah, jadi ibu mengenai kopor nanti aja. Nanti kopor Departemen Agama mengasih tahu berapa jumlah anak buah haji. Dia nanti ibu dan bapak ambil di sini. Ya, jadi pelunasan babak pertama ya. Setelah 20 hari nanti itu babak kedua. Bagi pendamping yang bapaknya digantikan itu nanti lagi. Nah, yang pertama sekarang yang sah untuk berangkat setoran hajinya murni untuk tanggal 19 besok. Kalau pendamping, oh saya pendamping lagi, tunggu dulu. Kalau sudah keluar porsi ibu porsi ini ibu antar ke tempat saya, baru dibikinkan berita acara untuk mengajukan pendamping. Nah, keluar dulu ya bapak-bapak nih. Ya pendamping ada sini ya, ada pendamping. Nah, pendamping nanti setelah selesai pelunasan bapak atau ibunya. Nanti ya, ada lansia sini ya. Nah, boleh gabung semua sama pelunasan besok. Nah, diterima apa enggak? Apa nunggu lagi? Apa seminggu sesudah ini? Yang penting ibu pelunasan nanti tanggal 19. Kalau ditinggalkan silakan. Kalau enggak ditunggu sampai dapat. Kalau teleponnya nggak ada belum pak, kain ihramnya belum ada. Biasanya gitu. Bang Tut tiap tahun macam itu. Kadang-kadang belum datang lagi, sabar nanti datang ya bawa bukti ke pelunasan saya belum mendapatkan. Nanti lain modelnya dari ibu, lain tanda pelunasan sudah. Kalau di sini kan setoran 25 juta baru. Nanti itu sudah keluar berapa biaya ibu yang sudah ibu keluarkan. Ya, oh pakai foto lagi enggak pakai foto-fotoan, pakai meter enggak juga, cukup itu aja gantinya. Ya. Sementara itu dulu ya. Ada pertanyaan boleh silakan tanya kalau sudah paham. Hah? Itu dapat baju batik dapat tuh. Dapat mekena, terkung. Terkung apa namanya? Terkung ya? Mekena. Baju batik ada nanti. Kalau ibu pakai terkung, tidak ada baju ihramnya, tidak ada. Kalau bapak dapat kain ihram 1 setel. Nah, jadi bapak ke 1 setel kain ihramnya itu sama, di atasnya sama, di bawahnya sama, boleh ditukar-tukar. Cuman kalau tidak bawa 1 lembarnya boleh bawa kaki boleh. Cuman kalau mau hajinya haji tamattu, alhamdulillah 2 hari dibuka. Kalau hajinya ifrad, ya bisa kuning macam ini. Jadi kita bawa walaupun nanti hajinya terserah haji tamattukah haji ifradkah, silakan ibu menilai sendiri. Rasanya kuat mana yang lebih afdal haji tamattuk
daripada haji ifrat. Kalau haji ifrat memang agak lama sedikit, tapi pahalanya besar, tapi godaannya luar biasa. Tahun kemarin berapa orang yang batal? Haji, saya ifrat ini sudah akan bagus, mana yang suka aja. Dia aku tengoknya udah hari paling. Tadi tak kuat aku katanya. Kamu tak kuat? Apa memelihara pakai kainnya dan sampai buat tiap hari pakai orok dalam tu. Laki-laki tak kuat aku pakai. Sekarang batalkan boleh pakai. Boleh kataku, tapi bayar kambing kata. Beli satu kambing. Bahwasannya merubah dari haji ifrat kepada haji tamattu. Jadi bapak mikir-mikir ya bayar haji tamattu ada haji ifrat. Karena ibunya dulu kita sama-sama berniat dulu sini sama-sama menjaga, sebab haji ifrat itu menunggunya sekitar 15 hari paling lama. Sebab kalau kita gelombang kedua, kalau gelombang pertama itu ya agak lama sedikit, mau sebulan di Mekah. Ya Bu, apalagi pertanyaannya Pak? Ya, kalau tak, penuhkan koper Bu. Ya saya pesan Bu ya, ini ibu nih ya. Ibu kalau pergi ke Mekah, ini ke Mekah ini terakhir Bu. Tak ngulang lagi nanti. Tadi bawa kainnya yang bagus, yang baru. Jangan yang sudah bawa tidur di sini, bawa ke Mekah untuk daster dan tidur pagi. Ya ini jadi masalah ibu nih. Kebiasaan tahun dulu macam itu. Saya ketahuan, bukan saya sudah bilang. Baju teh yang baru dibawa baju daster. Ini tak baju daster, Bu, dasternya kok sudah beda Bu. Saya lepas ingat nengok. Kan lewat di kamar saya tiap hari. Ibu ini lewat dari kamar saya terus. Tiap hari saya perhatikan mana ibu yang kurang benar, saya tegurkan. Kalau ibu nak marah, silakan. Tapi ibu sampai di Mekah, ada yang marah, tapi balik dari Mekah dan negur aku. 2 bulan sudah itu datang ke rumah lagi. Mau aku Pakcik tak sadar aku dulu marah, aku sampai masih ditanam kebencian yang tak senang sama saya lantaran ditegur. Saya bagus, saya terima itu, ketawa saya nengok. Bagus itu Bu, kalau sudah sadar ibu, bahasanya ibu sudah punya kesalahan, sadari lobahan. Ini dia dipuji Bu. Ini ibu-ibu juga lagi nih. Ibu dan bapak, ada yang sudah kawin 20 tahun ada? Mungkin lebih ya. Saya minta tolong. Dari mulai sekarang ibu baik-baik sama bapak, bapak pun sama itu baiknya sama ibu. Soalnya kalau kita ke Mekah ini, kalau masih ada sifat hasad dan dengki dalam hati, ibadah kita tidak sempurna Pak. Si ibu marah terus, banyak orang berangkat, lakinya dimarahi terus. Kenapa pakai? Iyo, sudah awak membantu bahan dulu kos haji, malah dia banyak tingkah pula ada dong. Ini setiap tahun saya ketemu Bu. Jadi ingat Bu. Jadi kalau bapak itu berdoa jangan diaminkan cepat. Dengarkan dulu. Kalau nak nambah bini baru balik di Mekah, ada kemarin saya terus tiap hari datang ke rumah saya. Ngantarkan anak. Jadi tak kawin. Baca ini. Dulu kamu kan ngomong di Mekah sama saya. Aduh kena kawin lagi Baji. Kami kira dari susah sampai senang. Susah bini baik Baji dan seluruhnya. Telah. Itu sifat laki-laki itu. Ibu-ibu, bapak-bapak ini mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Bapak-bapak biasanya kalau sudah agak berduit sedikit, matanya enggak apa namanya? Kebanyakan Bu, tapi mudah-mudahan jangan lagi ya. Insya Allah terjemah saya. Kenapa ibu yayasan ini mengada menasib haji sampai sekian lama? Tidak ada dalam kamusnya Bu. Orang menasib haji itu sekali 15 hari, sekali seminggu paling setelah bagus. Ini 2 kali seminggu. Tujuan kami dari yayasan supaya ibu memahami, bapak memahaminya bagaimana rasanya guru itu menerapkan cara beribadahnya. Tidak usah 100% Bu.
Sudah 10% aja sudah lumayan. Tahu syarat rukun haji dan wajibnya sudah lumayan. Kalau nggak bisa ada, ya nggak usah di Mekah lagi. Ya, rukun dengan wajib nggak tahu juga. Jadi ibu-ibu kita belajar diingat-ingatkan oleh guru tiap hari 2 kali seminggu. Lumayan Mbak, 2 kali seminggu. Cuma tergantung bapak dan ibu aja lagi mau datang belajar. Jadi pakaian ibu beli baru agak 2 lembar atau 3 lembar. Berapa bawa telkom? Telkom cukup bawa 2. Ini saya guna aja modal dia. Telkom aja bawa 2, ya. Telkom bawa agak 2 biji, cukup. Baju gamis di bapak. Baju gamis bagus dibeli sini pak. Di sana mahal. 70 riyal kali 5 350. Baju perempuan kali ini ibu-ibu agak seri sedikit mananya bawa pak. Kita pergi ke Superman kata pakcik murah di toko itu. Ya kita kan ditengoknya di orang Arab tuh. Oh ini agak berdaging sedikit. Berapa baju ini? 1.200. 1.200 bu 5 juta lebih bu. Kali itu rupiah. Tiba bawah kaki 5 di sana di kaki 5 cuma 200 ya cuma 1 baju. Jadi ibu dan bapak, saya ingatkan kepada ibu dan bapak, kalau ibunya masih tahu di ATM, tinggalkan di rumah ATM-nya, jangan pakai ATM di Mekah. Ini sudah gesek. Balik, lapor pagi habis 20 juta aku beli apa? Tak tahu saya bini aku. Ya mana tahu aku bini membelikan itu. Jadi kadang-kadang ini tensi nengok orang pakai ATM, kita pakai ATM juga. Beli 1 juta, besok pagi beli 1 juta. Pak, anu ketengok baju tadi murah, bagi itu anak kita 200 riyal, cuman hitung rupiahnya 940. Jadi ibu ATM bisa bawa ibu ya, yang mana tidak bawa ATM, kelapanya dia bawa. Nah, duit kelapanya kan banyak tuh. Sudah itu dia bawa ke 2 keping. Alhamdulillah hasil kebun mahal sekarang. Insya Allah orang Tanjung Jabung Barat ini semangat menanyakan kapan pelunasannya. Kalau dari daerah lain masih bertanya kumpul dulu. Kalau tidak, tahun ini tak ada yang jual kebun. Ada apa ya? Tak ada ya. Biasanya datang ke rumah banyak. Pakcik belilah kebun untuk stok haji pelunasannya jadilah. Tak ada duitnya tuh. Jadi terpaksa aku beli kebun. Ada kebunnya sampai sekarang aku tak tahu di mana kebunnya. Nah, dipaksa beli. Terpaksa aku beli udahlah kata gue. Jadi gimana caranya? Mana suratnya? Pakai surat tadi. Dapat surat? Enggak. Wah bahaya nih kata gue. Aku tak mau. Tapi lah terlanjur dipaksa. Sekarang suruh balik di Makkah. Beli balik. Tak biarlah tu pakcik aja katanya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekarang ini tak usah berjual kebun. Jual yang kuning di tangan tuh agak sedikit 2 manyam cukup. Berapa banyak mbak? Pelunasan banyak betul 10 manyam. Manyam 5 juta sekarang. Oh belanja bu ya. Nah, ini belanja ya. Belanja ibu bawa 5 juta cukup. 10 juta sedang, 20 juta lumayan, bawa 30 juta bawa dari Mekah ke sini, bawa pakai apa namanya? Dikirim. Nah, ini maaf ya, saya ingatkan sekarang ibu bawa beli barang banyak dan kirim titip di alamat saya ke alamatnya. Cuman pakcik uruskan, saya tidak akan urus dewe. Ya, tidak gitu. Banyak barangnya kirim dari Mekah. 3 bulan baru sampai di sini. Sampai di sini barangnya sudah baru tukar warnanya. Lantaran dibongkar semuanya, bukan enak bawa dari Mekah. Jadi ibu dan bapak beli yang sedang-sedang aja. Bagus beli barang dari Indonesia pun bagus. Ini kan gengsi. Di Mekah beli. Apalagi kalau ibu nih. Beli kadang-kadang apa namanya? Yang keroncong.
Belilah badai, murah di sana Pak. Yang keroncongnya murah, cuma 2 hari luntur. Ada yang 3 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun dan luntur. Ada yang nggak mahal sedikit, gelang apa namanya? Tidak tahu aku. 30 rupiah sedikit. Insya Allah 3 tahun 4 tahun dan luntur. Oh, bawa keduri bakal gini itu kayak ibu Pak ya, kita tidak ikut ya, biar aja aman dia. Udah ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya bercanda aja ya. Nah, jadi kalau saya pengajiannya saya tidak begitu pengajiannya. Saya untuk perjalanan hajinya nanti akan saya terangkan. Ibu belajar dulu. Yakini pelajaran ibu yang ibu belajar ini nanti diuraikan kembali perjalanan hajinya. Jadi sekarang ini saya berhubung ustaznya tidak ada. Nah, jadi aku misinya cuma saya kadang-kadang ke Mekah, kadang-kadang Madinah. Nah, dan saya di Mekah kita enggak. Sebentar ke Mekah, sebentar pergi ke Mina, sebentar kayak Arafah. Jadi perjalanan haji kita ini akan diratakan, disejajarkan dari awalnya sampai akhirnya. Ada yang belum bikin paspor? Siapa dulu? Berapa orang lagi? Oh, berarti tidak banyak ya. Jadi paspor besok hari Senin boleh. Cuman kalau ramai lagi atau 50 orang atau 100 orang, aku suruh orang migrasi datang sini. Dulu saya suruh, tak mau. Orang sudah hampir sudah siap dan baru mau datang. Nah, jadi aku ditawarkan semalam, Pak Ji, ada yang mau bikin paspor lagi. Kataku, tanya lah orang. Jadi cuma bapak satu ya. Ya sudah, Senin bikinkan, langsungkan ke imigrasi. Paspor sudah diantar Bu, Bapak ke tempat? Sudah, semua sudah. Oh, sudah sekolah. Ini periksa kesehatan bayar. Jadi periksa kesehatan agak menjadi sedikit. Mungkin ibu sudah menengok di TV. Syarat pergi haji kesehatannya harus fit ya, sakit-sakit sedikit boleh Bu, tapi kalau penyakit bawaan tidak bisa berangkat. Ini tes di sini nih alhamdulillah itu kali ini tidak masalah, saya bisa loloskan bapak dan ibu semuanya, udah lepaskan dulu. Tapi pemeriksaan yang di Jambi itu agak ketat, kalau tidak boleh itu tidak bisa berangkat. Nah, jadi ibu kalau kesehatan yang pernah penyakit dalam yang melarut itu harus diperiksanya lagi. Apalagi sekarang ini kita udah tua. Bapak masih merokok bayar? Ya, bawa rokok banyak-banyak. Nanti TBC tidak boleh berangkat. Ya, TBC tidak boleh berangkat. Contoh saya Pak ya. Saya berangkat 2004 ya. Cuma saya berangkat suami istri. Ini pelajaran untuk saya ya, untuk ibu-ibu dan bapak. Sudah 20 tahun kawin. Insya Allah sampai di Jambi itu hamil. Hah? Katanya Pak Ji, ini jemaah Pak Ji, masalahnya hamil. Sekali periksa sudah tahun-tahunnya anaknya lengket di rahimnya. Nah, tak pernah ketemu. Tadi dokter panggil, Pak Ji, sini. Pak Ji, orang macam mana Pak Ji? Ini diberangkatkan tidak? Masalahnya apa? Kalau diberangkatkan, ini harus mati salah satu. Hah? Kok mati? Anaknya begini. Saya tidak paham orang-orangnya. Ibu udah anak ya? Hah? Kalau bapak tidak tahu kemana-mana anak lekir anak. Anak itu di rahim titiknya. Jadi panggil dokter saya, wah mau saya diajar. Pak Ji, kita kalau mau nanggung dosa berdua pagi teken. Kok pakai dosa-dosaan Bu? Ibu ini harus tak boleh berangkat. Kalau berangkat
dia harus mati salah satu, kalau nggak mak anak mati. Dan kataku, memang serius bu, betul baji katanya. Dibawa suratnya suruh tekin saya, bu, kalau ditekin macam ini, kalau dia mati nang dosanya ya apa masalahnya dengan saya bu? Saya akan mengurusnya kan. Sekarang begini ibu, Pak Ci tolong bilangkan lagi, Pak, Bapak sabar ya. Jadi nangis ya. Saya tak tahan lagi nengok dia nangis. Aku 20 tahun dah kawin Pak Ci. Tapi macam ini pula gini, Pak sudah ikhlasan aja lah. Kompor sudah dimuat ke kompor, lagi sedang muat orang. Tunggu, bernama orang si A ini tinggalkan kompor dulu. Ngapa bagi lagi? Ada masalah tuh. Jadi tinggallah. Insya Allah tahun kemarin ini berangkat sama saya suaminya. Tahun kemarin berangkat pula sama saya lagi. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi ibu dan bapak, kalau sakit, kalau di Jambi itu dokter sudah ponis tidak bisa berangkat, itu tidak bisa berangkat. Tapi kalau sakitnya masih biar lumayan, saya dipanggil teken tadi. Kan tadi pengurus setiap tahun orang ke dokter itu saya dicari dulu. Mana bapak Cino? Ada bro, panggil sini dulu. Ada masalah anak buahnya. Kurasa tidak ada masalah. Ada yang hamil ya? Tidak. Ibu ya maaf ya. Saya tanya gitu agak menyentil. Nanti bermasalah nanti ibu. Kalau hamilnya 5 bulan setengah atau 6 bulan setengah, 6 bulan setengah berapa bulan lagi? 3 bulan ya bu? 6 bulan setengah itu mungkin 6 bulan itu boleh berangkat. Contoh saya istri saya berangkat tahun 2000 sampai di sini kata Gus Dur, presidennya Gus Dur dulu, boleh hamil tapi ada ketentuannya. Saya bawa nekat kan. Sampai di Batam saya tak boleh. Pakcik, istri Pakcik hamil. Hah? Iya Pak, memang sudah lahir kali. Tapi waktunya masih lama lagi kata. Aku tanya ke dokter serta awalnya saya uruskan. Semuanya bagus, tak ada masalah. Tapi yang dokternya bilang ini masalah tidak bisa berangkat. Jadi saya bilangkan sama jemaah, tahun 2000 belum buka yayasan lagi, tapi sudah ada rombongan, saya sudah jadi ketua rombongan. Katanya kalau Pak Haji ini tak jadi berangkat, kami tak berangkat semuanya. Hah? Heboh orang datang. Aku dipanggil, apa urusannya Pak? Tak tahu saya, yang penting saya mau urus orang-orang nih. Baru belajar, saya baru tahun 2000 waktu mengurus haji. Tahu-tahu alhamdulillah kami 3 orang yang jadi masalahku. Semuanya hamil. 3 orang deh. Sudah dah balik, selesai balik di Mekah. Yang itu orangnya meninggal anak. Semuanya meninggal. Saya bagus. Balik, aku temu ibu dokter. Bu dokter, maaf bu ya, saya bersyukur, terima kasih bu atas anjuran ibu. Untunglah bu, alhamdulillah saya balik sama istri saya balik. Saya akan suruh teken bu. Kalau bapak ada ibunya hamil, harus teken dulu besok. Mau saya berangkat apa tidak, ada waktunya pas. Saya teken. Ya itu saya datang lagi ke Batam, bawa jemaah tiap bulan, tiap tahun. Dokter tuh nggak mau nengok aku lagi, gak payah bagi urusan ini. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, masih subur ya, maaf ya, nyama ya. Jauh ibunya sekarang, jangan didekat-dekati lagi, nanti bermasalah, nanti berangkat, gak jadi berangkat, tunda lagi, 1 tahun lagi. Tapi yang tua ada masalah, tapi yang muda tidak ada sini. Yang baru-baru pengantin tidak ada kan? Jadi tahun kemarin itu bermasalah, masalah orang tak bisa berangkat, saya tanggung jawab kataku. Tapi harus Pak Citeken kata pegawainya, kalau mati kita tanggung berdosa dua. Saya itu kata lagi aku. Nah tanya-tanya dulu. Sekarang saya tanya, maaf ya. Ini saya nanya Pak Haji ini kemana dia? Ini mana Haji? Saya nanya sebab jangan terjadi yang bermasalah untuk kehamilan. Kalau sakit insya Allah sakit itu biasa. Ya. Ini ibu lagi ya, bapak.
ini kita ini kan sudah mulai hampir pelunasan ya. Saya anjurkan kepada ibu dan bapak, tolong dimulai mengaturnya untuk rombongan, satu rombongan per satu rombongan 41 orang. Nah, tadi ibu boleh catat mana yang kampungnya dari Pari 4 sampai ke Batang Lumut, itu boleh satu rombongan. Kita kata mungkin satu kampung satu rombongan, mungkin Pari 4 atau Sungai Sari sampai ke Batang Lumut, mungkin ada satu rombongan atau dua rombongan, boleh disusun dari sekarang. Ya Bu ya, ya Pak ya. Nah, boleh disusun kelompok satu rombongannya 41 orang. Nah, itu 41 orang, itulah Mas Bose, pendamping-pendampingnya, yang lansianya boleh digabungkan 41 orang satu rombongan jumlahnya. Jadi kita ini pelunasan untuk gerbang pertama dulu ya Bu ya. Insya Allah tanggal 19 besok baru mulai pelunasan. Tapi tidak usah tanggal 11, tidak usah berebutan ya. Tanggal 19 atau 20 atau 25 boleh. Jangan semua sekalian boleh ya. Kalau semua sekalian yang sekali dapat 100 orang, sibuk orang Pak. Dia pengalaman tahun lalu. Pakcik tolong mengingatkan sama jemaah, jangan tanggal 19 semua. Memang betul-betul mengharapkan tanggal 19, sabar dulu kan 3 hari atau 4 hari boleh. Tengok situasi, kalau ramai orang silakan. Soalnya BSI cuma satu yang mengurus haji nih, gak ada yang lain bank lain. Dulu bank BNI, BRI bisa, sekarang seluruhnya di bank BSI pelunasan. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah buru-buru pelunasan hari ini ya. Kalau di kerjaan hari ini tak pasal menunggu antri sampai jam 4 sore ya. Tapi tengok situasi, kalau ramai orang silakan datang, kalau tak ramai orang pergi dulu, besok pun boleh lusa. Waktunya masih ada 20 hari. Yang penting dulunya sudah cukup 55 juta ya. Jangan dipas-paskan dulu, biarlah lebih sedikit, ambil untuk belanja jajan ya. Oh, ada juga di bawah suratnya, Pakcik jangan tukar rial, nantilah urusan rialnya. Nanti dulu sudah pelunasan kita semuanya, kapan berangkat baru persiapan apa yang mau dia bawa atau menukarkan rial ya Bu ya. Ya, jadi sabar dulu ya. Tanggal 19 itu Ibu kalau orang Pasati boleh dah, dia aku nanti aja lah. Nah, kalau orang jauh datang sudah sengaja, tengok lu keadaannya. Kalau memang bisa melunaskan, silakan. Kalau tidak, nunggu orang antri sampai 50 orang menunggu antri. Aneh loh. Tahun dulu macam itu, mudah-mudahan tahun ini macam itu juga. Dipasang tenda di luar tuh. Nanti dipasangnya tenda, kalau 18 sudah pasang tenda untuk pelunasan haji. Jadi yang masuk yayasan sabar dulu sebentar, jangan buru-buruan untuk pelunasan. Ya Bu ya, ya Pak ya. Sebab jemaah haji tunggal ini 328 Bapak. Nah, ingat berapa orang? Kita tahu. Pokoknya lebih 300. Yang masuk yayasan aja sudah 240 lebih. Mama ini belum masuk semuanya lagi. Jadi kalau Bapak untuk pelunasan tidak usah buru-buruan. Nah, sabar-sabar aja tuh. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun tidak ada masalah. Masih ada penungguan. Tadi ini kan kalau pelunasan terlambat 20 hari tak terima, masih ada babak kedua dikasih tahu. Babak ketiga, babak keempat, terakhirnya kalau memang kalau melunaskan itu baru keluar SK-nya bahasa yang bersangkutan tidak melunasi. Nah, dikasih tahu tuh semuanya.
Jadi untuk pelunasan besok Bapak dan Ibu sabar dulu, tidak usah buru-buru pelunasannya pada hari yang ditentukan. Insya Allah tanggal 19, tanggal 19 hari apa Bu? Senin apa? Senin depan. Sabar dulu, hari Rabu tengok situasi, suruh anak nengok, ramai dah orang, kalau tak ramai aku boleh setor pelunasan, kalau ramai orang tak usah dulu ya. Jadi nanti kalau ibu pelunasan katanya ini belum lagi souvenir. Souvenir itu hadiahnya kain ihramnya atau baju batiknya. Nanti aja, nanti ibu bawa juga surat tanda dapat pelunasan. Saya belum dapat kain ihramnya atau tokonya. Jadi minta lagi nanti. Paling-paling orang pelunasinya ya hari tanggal 19 dulu. Belum ada pemberian hadiahnya belum lagi. Nanti aja Bu katanya. Kalau sudah dekat berangkat, mungkin bajunya. Saya udah tanya baju, sudah datang baju belum, baju masih di pabrik katanya. Bajunya masih di pabrik. Ada lagi kain ihramnya masih jauh begitu. Jadi Ibu sabar dulu untuk sementara. Nanti kita koordinasikan kapan sudah adanya. Yang penting Ibu sudah melunaskan, silakan Ibu melunaskan hari ini 52 juta umpamanya. Besok sama sampai habis pelunasan 20 hari akan datang. Itu babak pertama, mungkin 20 hari tambah babak keduanya lagi. Jadi Ibu dan Bapak kita sudah pelunasan besok ini, kita baru tahu diberitahu pemerintah kalau sudah semuanya pelunasan, mungkin Tanjung Jabung Barat ini dapat gelombang kedua. Kalau gelombang kedua kita ke Mekah dulu, kalau gelombang pertama kita ke Madinah. Sama aja Bu, mau gelombang kedua kah, gelombang ke pertama kah, sama aja. Bedanya kalau gelombang pertama dari Batam langsung ke Madinah, mikatnya nanti di Bir Ali. Dari Bir Ali baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua kita mikatnya di Jeddah. Ibu dan Bapak sudah mandi sunat ihram di Jambi besok. Jadi di hotel itu subuh-subuh mandi sunat ihram. Mau pakai celana kah, mau tidak kah, terserah, nanti celananya dibuka dalam pesawat. Tapi biasanya kalau lelaki ini, Baji kemana Baji? Buka celana semua, sudah tidak masalah lagi. Tidak usah dikhawatirkan orang tidak nengok. Sama ibu dan bapak sama-sama berdua laki sama laki. Tidak bercanda, tidak ada masalah. Ibu, tidak ada ingatan untuk apa namanya di dalam pesawat tuh kan dekat-dekat orang rumah kan tidak ada lagi ingat itu badan itu capeknya luar biasa. Sudah bagaimana supaya kita sampai ke Mekahnya, itulah yang dipikirkan. Kelebihannya ada Bu ya. Ibu dari Jambi, dari Tungkal kita nginap semalam. Menginap itu nggak ada tidur malam sampai pagi. Pagi sudah mandi sunat ihram, suatu langsung ke Batam, tidak ada istirahatnya, langsung ke bandara. Sampai di bandara naik pesawat sampai di Jeddah, waktunya ada 9 jam. Sampai ke Mekahnya ada waktunya, datang jam 9 di Jeddah umpamanya, kita istirahat sebentar, langsung berangkat ke Mekah, langsung malam itu langsung pergi umrah, tawaf, langsung buat. Tapi insya Allah semua sehat. Oh sehat Bu. Ya sehat tak sehat lah Baji gitu. Tapi insya Allah sehat. Kalau ke Mekah tuh insya Allah orang semua kuat. Saya Bu, insya Allah saya kuat di Mekah daripada sini. Baru 2 hari balik Mekah badan dan nak sakit-sakit semua. Tapi kalau di Mekah segar. Jadi ibu-ibu dan bapak
Kalau kita ke Mekah itu Allah memberikan rahmat kepada kita, yang sakit-sakit itu sembuh. Kalau sakit ibu sini nggak usah khawatir, sampai di sana nih ambil air zam-zam, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah gugurkanlah sekalian penyakit yang ada dalam tubuh. Lebih-lebih penyakit hati, penyakit sombong, penyakit iri, itu yang pertama. Kalau sudah penyakit itu, insya Allah kita sehat. Jadi doanya tidak usah banyak, Bu. Oh, sehatkan semua segala macam anak, segala macam. Nah, cuman kita minta kepada Allah, gugurkanlah penyakit, lebih-lebih penyakit hati. Kalau penyakit hati ini susah obatnya. Nengok orang beli mobil, waduh, gimana pula dapat kreditnya? Nah, beli mobil pula. Nah, itu beli TV baru. Apalagi sekarang orang mewah tukarnya, Bu, orang kaya tukarnya. Mobilnya, waduh, tak ada yang harga 20 juta, di atas 30 semua. Mahal, orang tukarnya. Kelebihan tukar Allah memberikan rahmatnya luar biasa. Berangkat tahun dulu, alhamdulillah sawit mahal. Sekarang tak dimahalkan Allah, semuanya mahal. Sawit mahal, pinggang mahal, apalagi kelapa mahal, kopi mahal, kopi tidak banyak, Pak, cuma sawit yang banyak. Nah, kalau tahun 2004 dulu seluruh jemaah yang kebanyakan banyak punya sawit, ambil kredit mobil, sawitnya harganya 38, 35, beli mobil, semua sini beli mobilnya, mengantar orang malam-malam dari simpangannya itu sampai ke rumah saya tuh. Berdiri mobil baru semua. Balik dari Mekah, kredit kalah, sawit murah, 18. Balik lagi kan, mana mobilnya, Pak? Tarik dilihat. Nah, jadi sekarang ini kita tidak usah ke sana-sana lagi memikirkan ongkos hajinya ada, duitnya nggak ada, duitnya jangan dijual-jual kebun segala macam. Jual emas itu 5, Bu, hebatnya, Bu. Nah, emas kan berapa tambahan? Kalau 25 juta berapa mayang? Satu mayang hampir 6. Hampir 6. Taruhlah 5 mayang. 5 mayang enak aja sekarang. Enak sekarang ini, mahal duitnya semua sekarang. Jadi 25 juta juga kemarin 25 juta 500 tambah 30 berarti 5 mayang bayar 6 juta, Mas ya, 5 mayang cukup untuk belanja. Nanti lebih kos dapat 750 rial loh. Tah, mudah-mudahan 750 tak masalah, yang penting ada dapat kembalian duitnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kembalian duit 750 rial satu orangnya. 750 rial berarti 3 juta lebih ya. Nah, jadi tidak usah dijual lagi. Insya Allah kami tidak ada yang jual, tidak nawar pun tidak ada. Biasanya baru jam mulai pagi duit tak cukup untuk pelunasan beli kebun saya. Tiap tahun ini alhamdulillah tidak ada, Pak. Iya, Bu ya, tidak ada, jangan kebun ya, jangan dijual lagi. Nah, jadi Ibu dan Bapak, pelunasan haji insya Allah kalau sudah 25 juta 500, jual emas 5 mayang, 6 mayang, taruhlah 5 juta ya, 6 mayang, jadi stornya 55 juta. Itu sudah bisa untuk persiapan untuk keberangkatan. Apalagi duit di Pinkos. Tapi sekarang ini tidak ada. Berapa bisa cukup bawa duit haji? Ini pertanyaan ibu-ibu ini payah. Bapak-bapak kan gitunya. Berapa cukup bawa duit persiapan untuk pergi haji? Sudah terbayang ya kalau saya bilang bawa 2 karung, ketawa ibu-ibu bapak. 2 karung berapa? 2 karung kecil kata. Tadi kelaponya satu mobil sudah 8.000 kali 4,5, 35 juta sekarang, Pak. Saya pakai jual kelapa dulu dari harga 1.800
bangkrut. Jadi saya tak mau lagi, tak cocok saya berjalan ke bumi. Ya, jadi ibu dan bapak, duit untuk lebih kos itu berapa cukup? Berapa aja, tak cukup. Kalau di Mekah tuh kalau duit banyak bayar, apa yang nampak terbeli kan? Itu apa pak? Ah, biarlah lah, aku belanja itu anak cucu aku. Sampai di sini, apa nih mak? Tak tahu aku, tak dapat di. Nah, pokoknya kalau orang Indonesia pergi ke Mekah, duitnya harus habis berapa di bawahnya 10 juta bawa, harus habis apa yang nak dibelikan. 3 hari mau pulang lagi, beli juga lagi. Bu, kemana mau bawa lagi bu? Itulah padah baci, padatkan lagi katanya. Nah, nak ditinggal saja, nak dibawa tak muat, kirim ekspedisi, bayar upahnya. Upah berapa 1 kilo sekarang ya? 20 rial, 20 rial, upahnya sekilo. Biarlah aku bawa kain ihram, aku bawa pakai ke Indonesia. Nak tinggalkan ihramnya kan hadiah dari pemerintah untuk pergi haji. Biarlah masuk ke kalung. Ekspedisi bayar 20 rial, 20 rial tak salah saya. Saya tak mau lagi. Tahun berapa saya pakai ekspedisi? Cuma 12 rial 1 kilo. Semua yang mirip ke rumah alamat saya uruskan. Ada yang tak balik, belanjaan sampai 40 juta. Pakai pergi uang besar tu 3 biji, tak balik 3 tahun, saya urus tak keluar barangnya dari anu. Saya mulai dari itu, ibu dan bapak, saya berharap kalau ibu beli barang banyak-banyak, besok di Makkah aku takkan uruskan bawa ekspedisi balik. Bekul lah dia. Iya, soalnya belinya barangnya sama di Indonesia, ada juga apa yang dijual orang dari Mekah, cuma kelebihannya bawaan dari Mekah. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak sudah penuh kopornya, besok tidak usah nambah lagi, nak beli kopor lain, nak karung bawa ekspedisi, tidak usah lagi. Jadi cukup berapa kemampuan kopornya bisa muat. Timbangnya insya Allah beratnya 32 kilo, masih 32, tak tahu entah berapa besar. Udah, Bu, pertanyaan ada lagi Bu? Bapak, gak ada, saya minum dulu. Pertanyaan baik. Dan cuci darah. Cuman ada pula ini dari Mekah itu, bapak ini biasanya aku bawa kain ihram 3 lapis, nanti dicuci. Jadi di Mekah saya pun disaran orang itu, ada cuci baju batik kain ihram, enggak ada Bu. Terus dan cuci. Tadi kata orang kalau mati kataku kalau amalnya bagus, alhamdulillah semuanya aman. Kalau bajunya tidak bagus bawa. Tapi walaupun bajunya baru, tidak pernah dianukan ibadahnya kurang sempurna, dibawa ambil berkahnya, insya Allah bisa. Cuman untuk terhapus awak dari segala macamnya tidak bisa. Itu kan kita bawa baju itu boleh dicuci, boleh enggak. Jadi banyak di hotel tuh. Kalau laki-laki itu bawa baju kain ihram balik tawaf sudah mau pulang, dicuci malam. Dibawa pulang rumah. Insya Allah kalau mati besok dipakai bagus. Itu kalau bagus, mudah-mudahan kita pergi hajinya mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak tidak usah khawatir. Kita ini orang istimewa semua nih. Orang paling istimewa. Orang tak ada mendapatkan peluang haji tahun ini.
ibu dan bapak insya Allah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dari itu ibu hati-hati belajarnya betul-betul, dengan perhatikan betul-betul melaksanakan ibadahnya bagaimana yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur. Kalau haji mabrur ibu dapat, saya dapat hanginnya lumayan. Tidak usah dapat pahalanya, dapat hangin mabrurnya sudah lumayan Bu. Kalau 100 orang yang dapat mabrur, dapat 100 orang per hangin mabrur itu. Setidaknya ke yayasan dapat ya orang mabrurnya. Jadi ibu dan bapak, bakal kita bakal menaikkan ibadah haji, betul-betul kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi Bu? Tanya dulu, habis. Sebab pada saat jalannya sekarang berangkat kita haji gelombang pertama, haji tamattu. Haji gelombang kedua atau pertama, waktunya sedikit lagi. Nah, nanti tanya jawab aja dulu. Coba ibu tanya apa lagi kira-kira. Kalau bapak tadi bajunya boleh dicuci di sini, tapi kalau cuci baju di sana mudah aja Pak. Mau nanya Pak Haji. Ketika ihram dah. Pas masa ihram tidur malam hari boleh nggak selimpangan pakai jaket gitu, misalnya kepala dingin gitu nah. Sudah berniat belum? Ya sudah lah, kan sudah di sana gitu. Sudah di Mekah. Misalnya malam tidur gitu. Boleh nggak pakai baju jaket? Tak boleh lagi. Nggak boleh walaupun. Tak boleh lagi. Walaupun dingin ya. Walaupun dingin. Nggak ada celana dalam nggak boleh lagi. Yang penting pakai selimut boleh, tapi kepala ke atas apa? Walaupun kaki ke bawah tungkat. Walaupun ditutup aja pakai baju gini nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Bayar kambing. Jadi kalau bapak ya, kalau kita sudah pakai kain ihram, ambil mikat di Jeddah umpamanya besok sudah nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah jatuh niatnya, maka kita tantangannya banyak 11 macam. Tidak boleh nutup kepala, tidak boleh motong kuku, tak boleh bersiwak-siwaan lagi. Pokoknya apa yang dilarang dalam buku itu tidak boleh dipakai lagi. Kalau sudah selesai tawaf, sa'i, sudah bercukur. Nah ini ingat-ingat Pak Ibu ya. Kalau kita sudah tawaf, sudah sa'i, ya, ibu harus bercukur. Nggak ada tempat bercukur, kasih tahu asal jangan sama orang Arab. Anak-anak Arab itu banyak. Haji, tahlul, kita sodor 15 rial, 20 rial, 10 rial. Kalau awak kemana pergi diikutinya. Jadi kalau saya, yang sudah saya pergi tawaf, sudah saya hilang sebentar. Saya cari mana orang yang sedang bergunting rambut. Pak, tolong Pak sikit. Betul lah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, baru datang saya terima. Siapa yang belum cukup? Belum tuh. Sini kan. Oh, Bapak, istrinya ada. Mana ibunya? Tadi. Ambil rambutnya dalam. Potong sedikit. Sudah selesai. Boleh berpakaian kain ihram, kain biasa. Kalau enggak macam itu, belum boleh kita memakai baju biasa. Sebab kita masih dalam keadaan berihram. Nah, jadi ibu dan bapak ingatkan sama bapak, Pak, kita tahu lagi. Kalau tidak ada orang minta tolong, awak aja sama keluarga dulu. Jadi kalau dapat yang lain, afdalnya semua orang yang lain. Jadi ya boleh, tetapi harus jangan sampai giginya berdarah bulat. Jadi kalau dapat hindari dulu. Ya hukum aja dulu, tidak apa-apa. Boleh sekali boleh. Cuma kita harus tahu kalau berdarah langsung. Ini Bu, rambut nampak Bu, keluar Bu, masukkan. Anda sengaja. Bu, rambutnya nampak, tidak sengaja. Pak,
kain ihramnya nggak boleh pakai sepatu. Bah, nggak apa-apa lah katanya. Kita kan pakai sepatu. Bayar, kalau nggak bayar, bayar kambing itu dam namanya. Damnya sekarang tak ya 3.200.000. Nah, saya udah mau dulu kasih informasi. Masih kalau orang di Mekah tuh. Katanya harus ke pemerintah. Terserah kata tuh. Mana yang terbaik kami ikut aja. Jadi aku sudah hitung-hitungan 700 kali 4 3.200.200 nggak salah. Jadi itu nanti masalahnya nanti pikirkan. Besok mana tahu kita nih seminggu lagi mau pergi haji. Orang mau tuh kita haji ifrat semuanya. Cuman seminggu pakai gaji haram. Kalau lama. Tadi kalau ifrat itu kita selesai melontar Jumratul Aqabah nanti baru bercukur atau berbutir rambut. Besok mana ini? Nah, yang sia-sia ini bertaik kalau semua. Boleh masuk gunting bawa ke koper besar aja. Boleh bawa silakan, tapi sampai di pesawat jangan dikeluarkan, jangan masuk koper kecil kan. Kalau koper kecil itu periksa banyak semalam. Pagi, ini nak buah pagi. Banyak bawa-bawaan. Apa bawanya? Rupanya ibu-ibu nih, bapak nih bawa beras pakai botol aqua. Sampai di saya Jambi, saya dibilangnya narkoba Pak Ji. Saya dah tahu pada itu. Kataku buang aja Pak. Jadi sekali saya tengok Pak, ini beras Pak. Ya saya dapat, tapi tengok dari profilnya ini kayak binti-bintian. Saya tak paham. Saya banyak ada 10 orang ada Pak. Jadi kompor yang bermasalah. Kata gue, kenapa lagi? Aslinya beras saya tanggung jawab di jamaah saya semua kan. Jadi kalau pagi tanggung jawab, wah iya saya tekel. Orang bawa beras pakai botol aqua. Nah, katanya bawa apa namanya? Sekarang ini sabu-sabu tak tahu, saya tak nengok. Nah, jadi ibu dan bapak ketau pakaian mungkin boleh bawa, bisa boleh dibawa, tapi masuk koper besar, jangan di tas kecil kan. Kalau bawa tas ini tentengan, tenting dulu nih, sudah dipanggil buka tas. Jangan jadi saya sibuk pula nanti, ya. Jadi doa, mudah-mudahan saya berangkat besok, ya. Saya ini kalau tak saya berangkat Maknur, anak saya. Jadi saya Maknur ini mungkin saya jadi untuk berangkat ke Mekah. Kalau tidak bisa, itu Ustaz Mahyudin. Nah, mudah-mudahan salah satu kami berangkat. Tapi kami berangkatnya bayarnya 90 juta. Kalau 2 orang bayar dekat 200. Itu yang jelas. Belum jelas lagi. Mungkin lebih dari. Tapi saya ada masalah. Yang penting jemaah saya berangkat aman insyaallah. Jaga. Jadi doa mudah-mudahan nomor saya. Tapi sudah bikin informasi saya sudah dipanggil. Pagi mau berangkat, jemaah haji banyak, ada 200 lebih kan, dan sampai kan 300 Pak ya. Itu pun sudah banyak, penting aku ngurus ya kata 200 orang lebih, anak yang besar-besar 200 orang Bu. Ini Bu ya Bang, ya mudah-mudahan kita kompak aja besok ya. Pergi tawaf, pergi sa'i, pergi melontar nanti harus kompak. Saya bawa kayu, ya. Kayu bendera tahu pakai bendera ini saya di depan Bu, mati saya dulu baru ibu mati di belakang. Kalau saya sudah mati baru aman kata. Jangan orang coba macam itu tadi ngomong ya sekarang kalau lewat dari saya pukul mundur harus insya Allah Pak pergi melontar dari jam 4 sore balik jam 2 malam. Aman semuanya balik. Alhamdulillah tidak ada yang hilang, tidak ada yang tertinggal. Nah, jadi mudah-mudahan tuh tahun depan aku coba macam itu. Mudah-mudahan jemaah mau diatur supaya dia jalannya sama-sama. Kau susah sama susah.
Kemarin ini Pak enggak tahu nih saya coba beri komentar. Orangnya 1.000, yang orang 1.000 orang itu kita dalam itu ada di dalam 100 orang, 900 orang besar hitam semua besar. Saya nangis dia, ya Allah, camano lah ngurus orang selama ini katanya. Saya nangis dia. Tadi suatu saya tengok ada polisi, nah, aku dekat dia. Aku bawa jemaah nih ke semuanya 200 orang yang dekat polisi itu. Haji sini nih, diambilnya kayu saya dibawanya saya jalan keliling dulu. Setelah itu baru disodok ke depan. Jadi ibu dan bapak tak boleh pergi melontarkan langsung ke tempat lontaran, harus kelilingi dulu keluar. Sudah keluar baru balik masuk ke dalam, harus pakai teori semuanya. Tawaf pun bisa ibu. Kalau besok bapak dan ibu tawaf, tapi jangan ramai ya. Agak berdua, 3 orang, 4 orang pergi mau mencium Ka'bah silakan. Tapi kalau nak berombongan tak bisa, harus anti segala macamnya. Jadi caranya mudah. Kalau ibu sudah tawaf, ibu keluar dari rombongan, sudah. Tadi bini, tapi berdua aja. Gak usah dibawa pulang ke sebelum, gak akan lepas untuk mencium Ka'bah, apalagi mencium Hajar Aswad. Saya bersyukurlah dapat 96 dulu. Suatu saya ada asa kepingin, saya coba lagi, sudah sampai 2 orang 3 orang lagi. Ya Allah, susah dong. Ini banyak orang yang lagi yang belum. Padahal sudah capek keliling dan mau 2 jam baru sampai 3 orang lagi hampir dapat mencium Hajar Aswad. Tapi sudah dipikirkan jam itu, jadi orang banyak yang belum mencium Hajar Aswad. Siap, balik, insya Allah. Jadi kalau bapak nama kepingin mencium, yang muda hati anak sokoknya hati balik nih. Ya sehat. Kalau macam ini, tak balik. Nah, ini mahal aja, tak balik. Nah, kalau masih muda-muda sehat. Kalau yang muda-muda insya Allah dia, tapi harus ikut teori aturan supaya kita bisa gak berebut sama orang-orang lain. Namun tetap berebut, tetapi gak bersenggolan dia. Kalau macam ini, aduh, dah balik lagi Pak. Tadi pengalaman saya tahun 2012 tak salah. Saya tawaf wada, saya bawa orang ini. 3 aja sekarang. Jadi saya sudah tawaf wada, saya rasa karena mana jemaah saya, ada jemaah saya tidak ada program. Sekali saya tengok ke Ka'bah itu ada tengah bajunya naik ke atas. Aku kejar ke sana. Ini bapak aku katakan. Aku tak tahu lah bahasa Indonesia segala macamnya. Bapak aku katakan, ya. Kenapa bapak lepaskan? Saya tak tahu katakan. Saya gendong di atas kepala orang. Baru keluar. Mana ibunya? Ibu di dalam tadi. Ya Allah, kataku. Tadi nampak pula tangan kejar lagi ke dalam tu. Ibu saya katakan. Orang Indonesia paham dia. Yang kalah kepala orang, di kepala orang dia kan. Jadi saya tanya Pak, kenapa bapak macam ini? Tak kasihan Pak. Pak Ji, saya bernazar dan duka katanya. Ya Allah, mudah-mudahan saya besok kalau pergi jadi haji, saya bernazar mau mencium Hajar Aswad. Nah, jadi bapak jangan macam-macam nak belajar. Ya, walaupun sehat, walaupun muda. Kalau dapat diizinkan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, jangan bernazar. Harus nazar itu wajib dibayar. Itulah saya tahun 2012. Jalan di kepala orang ngeri. Tapi sekarang kan lumayan. Dulu masih sepi. Sekarang nak sepi non-stop 24 jam. Aku perhatikan, saya juga TV dari Senjo itu sampai subuh. Penuhnya luar biasa. Itu baru umrah, apalagi musim haji. Musim haji ini mudah-mudahan kita ini tinggalnya mudah-mudahan gelombang kedua tinggalnya di Asisah jauh, nggak masalah, biarlah. Yang penting kita ada bisnya untuk belanja mendatang ke masjidnya.
Jadi mudah-mudahan ibu dan bapak tolong jaga kesehatan, simpan duitnya bagus, insya Allah tanggal 19 kita pesta demokrasi namanya Pak ya. Jadi demokrasi untuk pemilihan, untuk pelunasan. Jadi ibu dan bapak tanggal 19 mulai kita pelunasan. Sekian dulu ibu dan bapak saya sudahi. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak, saya mohon dimaafkan. Sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.